Pernahkah kamu mendengar ada sebuah wilayah di Asia Tenggara yang lebih ditakuti daripada dihormati? Sebuah tempat di mana hutan lebat menyembunyikan jalur perdagangan gelap dan sungai besar menjadi saksi lahirnya miliaran dolar dari bisnis haram. Kawasan ini bukan sekadar perbatasan 3 negara, tetapi pernah menjadi jantung perdagangan opium dunia. Inilah Golden Triangle, nama yang hingga kini masih membawa bayang-bayang kriminalitas dan konflik. Sudah lama saya tidak membahas hal kriminal, dan kali ini saya akan mengajak kamu menelusuri sejarah kelam Golden Triangle yang penuh rahasia. So, let's get started. Golden Triangle atau segitiga emas adalah sebuah kawasan yang terkenal di dunia karena sejarah kelamnya. Wilayah ini terletak di titik pertemuan 3 negara Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Thailand, dan Laos. Nama Golden Triangle pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menggambarkan kawasan pegunungan terpencil ini. Thuật ngữ tam giác vàng Golden Triangle được trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marshall Green đặt tên vào năm 1971 khi khu vực này cung cấp phần lớn thuốc viện cho thị trường toàn. Kawasan tersebut dianggap strategis karena dikelilingi Sungai Mekong dan hutan lebat, sehingga sejak lama menjadi jalur lintasan perdagangan dan penyelundupan. Berdasarkan laporan BBC, sebutan Golden Triangle merujuk pada nilai ekonomi besar yang dihasilkan dari perdagangan opium di masa itu. Emas yang dimaksud bukanlah emas sesungguhnya, melainkan simbol dari keuntungan besar yang mengalir lewat jalur perdagangan gelap. Secara geografis, Golden Triangle bukan hanya sekadar batas negara, melainkan juga pusat budaya yang unik. Suku-suku pegunungan seperti Akha, Lahu, dan Karen telah lama mendiami kawasan ini. Cư dân tại Tam Giác Vàng chủ yếu là các nhóm dân tộc thiểu số như là Shan, Akha, Hmong, Lahu và người Hoa di cư, bao gồm cả người của quốc dân đảng trốn chạy từ Trung Quốc. Hidup dari bercocok tanam di ladang-ladang terpencil. Namun letaknya yang sulit dijangkau membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata dan penyelundup. Banyak sejarawan mencatat bahwa lokasi ini menjadi salah satu pusat produksi opium terbesar di dunia, dengan Myanmar sebagai penghasil utama. Hal inilah yang membuat Golden Triangle menempati posisi penting dalam sejarah perdagangan narkotika internasional, sekaligus menjadikannya salah satu kawasan paling misterius dan berbahaya di Asia Tenggara. Sejarah Golden Triangle tidak bisa dipisahkan dari perdagangan opium. Sejak abad ke-19, kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah penghasil opium terbesar di dunia. Pada awalnya, tanaman popi digunakan oleh masyarakat lokal untuk keperluan tradisional, sebagai obat penghilang rasa sakit. Namun ketika permintaan opium di pasar global meningkat, terutama setelah Perang Candu yang melibatkan Inggris dan Tiongkok, Golden Triangle berubah menjadi pusat produksi yang menggiurkan. Berdasarkan laporan UNODC, pada puncaknya di akhir abad ke-20 kawasan ini mampu menyuplai lebih dari 70% kebutuhan opium dunia. Myanmar yang saat itu dikenal sebagai Burma menjadi negara penghasil utama. Daerah pegunungan yang subur dan sulit dijangkau membuatnya ideal untuk ladang popi. Opium dari Golden Triangle kemudian diproses menjadi heroin dan diselundupkan ke berbagai negara. Jalurnya melintasi Sungai Mekong, perbatasan darat, hingga jaringan pelabuhan gelap. Banyak kelompok bersenjata dan panglima lokal yang menguasai perdagangan ini untuk membiayai konflik dan mempertahankan kekuasaan. Menurut laporan Al Jazeera, keuntungan dari bisnis opium mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, sehingga membuat Golden Triangle dijuluki sebagai ladang emas bagi para kartel. Opium bukan hanya sekadar komoditas, tetapi juga bagian dari dinamika politik dan militer di kawasan tersebut.
Perdagangan gelap ini membentuk identitas Golden Triangle sebagai salah satu pusat narkotika paling berpengaruh di dunia dan meninggalkan jejak panjang yang masih terasa hingga saat ini. Golden Triangle bukan hanya soal perdagangan opium, tetapi juga tentang kekuasaan yang diperebutkan dengan senjata. Sejak lama, kawasan ini menjadi arena konflik antara pemerintah, kelompok etnis bersenjata, dan jaringan kriminal internasional. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime, banyak kelompok milisi di Myanmar, seperti United Wa State Army, menggunakan perdagangan narkotika untuk mendanai operasi militer mereka. Ladang opium di pegunungan bukan sekadar lahan pertanian, melainkan sumber kekuatan politik. Konflik semakin kompleks ketika kartel internasional ikut masuk. Menurut laporan BBC, jaringan kriminal dari Asia hingga Eropa menjalin hubungan dengan panglima perang lokal untuk memastikan aliran heroin dari Golden Triangle tidak pernah berhenti. Keuntungan miliaran dolar per tahun menjadikan kawasan ini sarang persaingan sengit. Pemerintah Thailand dan Laos berulang kali melakukan operasi militer untuk menekan peredaran narkotika, namun medan yang sulit dijangkau membuat mereka kesulitan mengendalikan situasi. Di balik semua itu, masyarakat sipil menjadi korban. Banyak desa yang terjebak di antara pertempuran, dipaksa menanam popi, atau terjerumus dalam perdagangan narkotika. Para panglima perang menggunakan kekerasan untuk mempertahankan wilayah, sementara aparat negara sering dituduh terlibat dalam jaringan korupsi. Hal ini menjadikan Golden Triangle bukan sekadar kawasan perdagangan gelap, melainkan simbol dari bagaimana narkotika dapat memperpanjang konflik bersenjata dan merusak stabilitas kawasan Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, peran Golden Triangle mulai bergeser. Jika dulu kawasan ini identik dengan opium dan heroin, kini banyak jaringan kriminal beralih ke narkotika sintetis, terutama metamfetamin. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime, produksi metamfetamin di kawasan Mekong melonjak drastis sejak awal 2000-an dan menjadikan Golden Triangle sebagai pusat distribusi narkotika sintetis terbesar di Asia. Hal ini membuat bisnis ilegal tetap hidup meski opium perlahan menurun. Namun Golden Triangle tidak hanya berubah sebagai pusat narkotika modern, melainkan juga menjadi destinasi yang dikenal sebagai pariwisata gelap. Menurut laporan Al Jazeera, banyak turis yang tertarik datang ke perbatasan Thailand untuk melihat langsung kawasan yang terkenal sebagai sarang perdagangan opium. Museum opium, paket wisata Sungai Mekong, hingga penawaran tur ke desa-desa suku pegunungan menjadi daya tarik tersendiri. Ironisnya, pariwisata ini sering dikemas dengan narasi eksotis, seakan melupakan penderitaan masyarakat lokal akibat bisnis gelap. Di sisi lain, pemerintah Thailand dan Laos berusaha mengubah citra kawasan dengan mendorong ekonomi formal, pariwisata budaya, dan perdagangan legal. Namun bayang-bayang masa lalu masih melekat kuat. Golden Triangle tetap dipandang sebagai simbol dunia bawah tanah Asia Tenggara, tempat di mana ekonomi hitam, korupsi, dan pariwisata bertemu. Transformasi ini menunjukkan bahwa meski wajahnya berubah, kawasan ini masih menyimpan sisi gelap yang sulit dihapuskan. Golden Triangle bukan hanya meninggalkan jejak pada peta perdagangan narkotika dunia, tetapi juga memberi dampak sosial dan politik yang sangat dalam bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime, ribuan keluarga di kawasan pegunungan Myanmar dan Laos hidup bergantung pada ladang opium karena tidak ada pilihan ekonomi lain. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi demi generasi tetap terjebak dalam bisnis gelap. Korupsi menjadi masalah besar. Menurut laporan The Guardian, banyak aparat pemerintah di kawasan tersebut dituduh terlibat atau setidaknya menutup mata terhadap peredaran narkotika. Jaringan ini begitu kuat sehingga menembus batas negara, menjadikan Golden Triangle sebagai kawasan di mana hukum resmi seringkali kalah oleh kekuasaan uang. Dampak sosial lainnya adalah rusaknya generasi muda akibat narkotika.
Tingkat kecanduan tinggi di desa sekitar perbatasan menyebabkan masalah kesehatan, kriminalitas, dan berkurangnya produktivitas masyarakat. Sementara itu, dari sisi politik, Golden Triangle selalu menjadi sumber ketegangan regional. Pemerintah Myanmar, Thailand, dan Laos harus berjuang menghadapi kelompok bersenjata yang didanai oleh perdagangan narkotika, sekaligus menjaga hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Sehingga Golden Triangle bukan sekadar nama yang terdengar misterius. Kawasan ini adalah simbol dari bagaimana perdagangan gelap bisa merusak masyarakat, mempengaruhi stabilitas politik, dan meninggalkan luka sejarah yang panjang di Asia Tenggara. Itulah kisah tentang Golden Triangle, sebuah kawasan yang menyimpan sejarah kelam sekaligus penuh misteri. Dari pusat perdagangan opium terbesar di dunia, hingga menjadi simbol konflik dan transformasi Asia Tenggara. Bagaimana menurut kamu tentang cerita ini? Apakah Golden Triangle hanya sekadar catatan sejarah, atau masih menjadi ancaman nyata bagi dunia saat ini? Jika ada informasi yang terlewat atau kurang tepat, jangan ragu untuk koreksi di kolom komentar, karena diskusi dari kalian akan membuat cerita ini semakin lengkap. Jangan lupa berikan like jika kamu suka dengan pembahasan ini. Bagikan kepada teman-teman yang juga tertarik dengan sejarah, dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.